Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba lihat dulu ini apa kalian sama atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, berarti jangan ya. Ketua kelas, siapkan kelasnya ya. Baik, Bu. Berdiri. Sebelum kita belajar, ada baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Pagi, terima kasih. Selamat kembali. Baik, sekretaris siapa ya? Saya Bu. Siapa yang hadir? Hadir di kamu. Mana ya? Baik, jadi seperti sesuai yang Ibu bilang minggu lalu bahwa kita hari ini akan belajar tentang penataan produk dalam bisnis retail. Sebelum itu, Ibu ada sebuah memberikan motivasi kepada anak-anak Ibu. Jadi kan kita datang ke sekolah ini tujuannya ada tujuan yang kita capai. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita harus memulai dengan semangat yang tinggi. Seperti itu juga untuk mau mencapai pembelajaran pada hari ini kita harus memulai semangat yang tinggi juga. Jadi Ibu harap semuanya dapat memulai dengan semangat yang tinggi ya. Jadi Ibu tanya dulu pada semuanya. Nah, anak-anak Ibu pasti sering kan main ke swalaya dan supermarket kan? Nah, pasti sering ada melihat kayak pemajangan di dalam kaca-kaca kayak kosmetik atau susu atau produk-produk diskon seperti misalnya ini ada belajar di matahari. Nah, mereka itu membajarkan produk mereka itu pasti kayak di luar dari swalaya tersebut kan di depan. Nah, itu salah satu contoh dari pemanjangan penataan produk. Baik, di sini kan nilai penataan produk. Sebelum itu, apa sih Bu pencapaian pembelajaran kita pada hari ini? Nah, di sini ada 3 pencapaian yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah memahami pengertian penataan produk. Yang kedua yaitu memahami tujuan penataan produk. Yang ketiga adalah memahami jenis-jenis penataan produk. Lalu apa sih tujuan kita dalam mempelajari hal ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami pengertian penataan produk. Yang kedua adalah siswa mampu mengetahui tujuan penataan produk. Yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui jenis-jenis penataan produk. Lalu apa sih Bu manfaat kami mempelajari penataan produk dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau kita mempelajari penataan produk ini, kita itu jadi tahu gitu kan, kita itu memasukin suatu supermarket jadi tahu oh berarti ini pemajangannya itu adalah seperti ini penataan produknya seperti ini. Jadi setelah kita mengetahui manfaat itu, apa sih garis besar kita dari hari ini pembelajaran? Yaitu ada pengertian penataan produk. Yang kedua yaitu ada tujuan penataan produk. Yang ketiga adalah jenis-jenis penataan produk. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini yaitu project based learning, yang dimana nanti Ibu akan memberikan tugas kepada Ibu membagi beberapa kelompok. Nanti kalian melakukan observasi kepada suatu swalaya, bagaimana cara mereka melakukan pemajangan, terus pemajangan apa saja yang ada di swalaya tersebut. Sebelum untuk melakukan observasi lapangan, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Jadi sebelum itu Ibu meminta konsep terlebih dahulu ya. Nanti Ibu konsep dulu pada swalaya mana yang akan menjadi target anak Ibu. Setelah itu Ibu ingin bertanya nih kan, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ingin mengasah nih kan, apakah anak Ibu itu tahu tidak sih pengertian dari penataan produk itu apa, atau apa sih yang ada di bayangan anak Ibu penataan produk itu? Ada yang bisa jawab nggak sih? Ibu ya, saya minta ya. Apa itu? Jadi itu ini yang kita tahu mengenai penataan produk. Penataan produk itu cara suatu tokoh ataupun orang dalam menata barang dagangannya yang bertujuan untuk menghasilkan konsumen. Nah, terima kasih betul yang dikatakan dalam kita. Ada lagi nggak yang tahu apa itu penataan produk? Ya, kepada Lola. Penataan produk itu adalah kegiatan yang ada di dalam suatu usaha tertentu.
Nah, betul sekali. Jadi betul apa yang dikatakan teman-teman oleh Talita dan Mawar. Terima kasih ya. Jadi penataan produk itu merupakan cara atau kegiatan suatu perusahaan atau toko atau orang dalam menata suatu produk dalam usahanya. Jadi marilah kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian penataan produk. Di sini penataan produk dalam kegiatan pemasaran dikenal dengan istilah display atau visual merchandising atau merchandise dan menurut Ngadiman pada tahun 2008, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pemompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarah konsumen untuk melihat, mendorong, memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, seperti yang dikatakan Ngadiman, tadi juga seperti dikatakan teman-teman kita bahwa ada itu penataan barang dengan kerapian untuk memutuskan pembelian. Jadi kalau barang itu sudah tertata rapi, pasti konsumen juga akan tertarik gitu kan, akan memutuskan untuk pembelian. Lalu ada menurut William J. Schultz, yaitu display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan. Nah, itu ada kata daya tarik penglihatan. Jadi kita tahu kan, berarti setelah kita masuk ke toko tersebut, kita kan pasti selalu lihat penataannya bagus banget sih atau rapi banget gitu kan. Nah, itu kan pasti membuat mata kita yang melihat itu tertarik gitu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa display dapat diartikan penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang, pada akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa penataan produk itu merupakan suatu cara atau kegiatan di mana ditata dengan sebaik mungkin dan serapi mungkin dengan bantuan dengan warna-warna, lampu-lampu atau aksesoris lainnya yang tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen, yang dimana ketika konsumen masuk di toko tersebut dia itu dapat langsung melihat impuls bayi seketika, jadi ini membeli produk tersebut. Lalu apa sih Bu tujuan dari kita membeli produk ini? Nah, di sini itu terkenal sebenarnya ada yaitu AIDA dalam penataan produk. AIDA ini adalah attention, interest, and action. Nah, ini adalah istilah yang sering didengar oleh orang-orang, yaitu tujuannya ada AIDA. Di sini adalah attention and interest customer, yaitu untuk menarik perhatian para pembeli yang dilakukan dengan cara menggunakan lampu-lampu, warna-warna, pernak-pernik, cat dinding yang bervariasi warnanya. Bila diperlukan diberikan hiasan, pelang, toko yang besar dan sebagainya. Tujuannya apa sih dari ini? Yaitu mengarah pada usaha agar calon konsumen tertarik pada produk serta mau datang dan masuk ke toko atau lokasi tempat jualan. Nah, di sini tuh ada kata yang menggunakan warna-warna, terus ada kayak dinding, terus ada toko, seperti yang Ibu bilang pengertian sebelumnya, bahwa jika kita menata produk dengan menggunakan warna-warna, lampu-lampu, pasti itu akan lebih menarik minat konsumen. Tujuan berikutnya apa sih? Nah, itu research and action customer yang dapat diterjemahkan yaitu menimbulkan keinginan calon pembeli sehingga menarik untuk memiliki barang-barang yang dipamerkan atau dipajang di toko tersebut dengan cara menghias tempat dagang, memberikan label harga yang besar bila memberi diskon, bahkan menghias barang dagangan dengan hiasan yang melengkapi. Tujuan dari display barang semacam ini cenderung mengarah pada kenyamanan dan kemudian bagi calon pembeli dan melihat dalam memilih produk. Itu ada katanya adalah mengarahkan kenyamanan dan kemudian bagi calon pembeli. Kenapa dibilang hal tersebut? Karena di dalam tujuan itu terkait dengan adanya kayak lambang diskon, terus kayak ada
gambar hiasan bahan dagangan yang menghara. Contohnya itu misalnya kita lagi membutuhkan alat-alat dapur itu kan, pasti itu ada kadang di supermarket itu yang mengarahkan bukan di atasnya itu bawah itu tentang peralatan rumah tangga. Nah seperti itulah dia. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis penataan produk. Yang pertama itu ada window display. Window display adalah pemajangan barang dagangan, gambar kaki harga, simbol-simbol dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut dengan etalase atau kegiatan di jendela usaha. Tujuannya apa sih? Untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga kenyamanan dan barang-barang dengan digunakan sebagai display. Seperti gambar yang ada di PPTV ya, ini karena ada problem dalam pendukung jadi gambarnya seperti itu ya. Nanti gua akan materi yang lagi deh biar nampak. Nah jadi contohnya window display itu kan ini seperti ada butik nih kan, kita pasti sering tuh melihat butik yang di pemajangan itu kan dari kaca luar itu kan, itu ada itu namanya kayak di pinggir-pinggir yang tapi dalam bentuk kaca. Nah itu kan jendela ibaratkan, maka dikatakan window display, itulah contohnya. Berikutnya ada jenis penataan barang apa lagi sih? Yang berikutnya itu adalah interior display, adalah pemajangan barang dagangan, gambar-gambar kartu harga, simbol-simbol dan boneka yang semuanya memiliki keunikan, menarik, lucu, antik, dan diletakkan di dalam etalase, gondola, meja, rak di dalam toko. Interior display digunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Di dalam interior display ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ada merchandise display, adalah penempatan barang dagangan di dalam toko. Nah di dalam merchandise display ini pun terbagi, yaitu ada open interior display yaitu ada penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana letakkan secara terbuka sehingga kita membelinya itu tidak perlu bantuan dari penjual atau pramuniaga. Jadi contohnya itu misalnya kita belanja di supermarket kan. Nah itu yang produk yang pemajangan secara open interior display itu adalah kayak peralatan kayak rumah tangga, kayak sabun, terus sembako, terus pokoknya kebutuhan sehari-hari kita yang dimana kita hanya mengambil sendiri tanpa perlu bantuan dari petugas penjualnya atau pramuniaga. Selanjutnya apa sih dari bagian merchandise itu lagi? Yaitu ada closed interior display yang dimana ini kan sebenarnya close ya kan, berarti tertutup. Di sini kita itu harus meminta bantuan dari pramuniaga atau penjual untuk bisa kita memegang produk itu atau melihat. Ini contoh gambarnya itu ibu membuat itu adalah produk susu di dalam pajangan kaca. Atau contoh lainnya itu misalnya nih anak-anak ibu mungkin membeli produk kosmetik yang di dalam rumah itu kan biasanya dikunci itu kan, sehingga kita untuk mengambilnya itu perlu bantuan dari para pramuniaganya. Berikutnya itu ada architectural display, yaitu penataan barang dagangan sesuai dengan penggunaannya. Misalnya penggunaan kursi duduk di ruang tamu, kitchen set di ruang tamu, dapur dan sebagainya. Jadi dari architectural display ini contoh sederhananya itu misalnya nih kan anak-anak ibu itu main di atau datang ke mall tuh kan, pasti ada misalnya kayak ada gambarnya pemajangan kasur, terus kayak ada mobil di halamannya gitu, atau masuk itu ada pemajangan kasur, meja, itu merupakan contoh dari architectural display. Berikutnya itu ada dealer display, merupakan simbol petunjuk mengenai penggunaan barang yang digunakan oleh produsen. Simbol-simbol tersebut seakan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang sesuai atau tidak benar kepada para calon pembeli. Jadi seperti gambaran di contoh ini ya. Jadi dia ini di dalam gambar contoh ini sudah ada langkah-langkah cara penggunaan produk tersebut sehingga pramuniaga itu tidak bisa bohong bahwa itu tidak sesuai dengan yang dibilang. Jadi pramuniaga itu harus sesuai menjelaskannya penggunaan produk itu apa karena sudah tertera di dalam dealer display tersebut. Nah berikutnya itu ada sourcing and decoration, merupakan
simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan simbol yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Jadi contohnya itu dalam semacam seperti gambar yang Ibu berikan di bahasan itu adalah tentang produk sekolahan ya kan. Jadi pelang yang menunjukkan untuk produk sekolah itu, jadi kita tahu kan dari pelang itu, oh berarti di sini adalah area tentang menjual produk-produk sekolahan gitu. Berikutnya itu ada exterior display. Exterior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang digunakan. Jadi contohnya itu ada kayak bazar yang Ibu bilang sebelumnya, yaitu bazar di Tambri itu kan. Biasa itu sering itu kan Matahari itu mengadakan bazar besar-besaran, sehingga mereka itu melakukan pemajangan secara exterior display, yaitu di luar dari kegiatan usaha tersebut, yaitu di luarnya atau di halaman dari swalayan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah swalaya display, yaitu penempatan barang dagangan di bagian departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model atau mannequin. Jadi kalian sering pasti kalian jumpai di mall-mall yang digunakan oleh boneka model atau mannequin itu kan. Nah, itu ada pemajangan swalaya display. Nah, itu aja materi kita pada hari ini. Kepada anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mengenai materi kita pada hari ini? Ya, kepada Beatrice apa itu? Apakah ada karakteristik dalam penataan produk? Karakteristik dalam penataan produk ya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu terkait di dalam tujuannya. Jadi untuk pemajangan penataan produk kita harus menggunakan lampu-lampu, warna-warna, aksesoris, atau dekorasi-dekorasi lain yang menunjang penataan produk. Nah, kita juga harus perhatikan warnanya harus selaras. Jadi ketika konsumen itu masuk ke toko kita, jadi dia langsung tertarik bukan? Karena kalau misalnya kita melakukan pemajangan warna yang selaras, tapi kan itu akan membuat sakit mata di mata kita itu kan. Nah, itu sih karakteristik dalam penataan produk. Terima kasih ya sudah bertanya. Nah, apakah ada yang bertanya lagi? Sudah Pak? Baik. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang model pembelajaran ya kan, yaitu project based learning. Jadi setelah sudah ada kelompoknya kan, tadi dibagi oleh kedua kelas, Ibu mau anak-anak Ibu juga berdasarkan kelompoknya itu kan. Mungkin tadi kan kelompoknya cuma sebenarnya ya 3 orang ya tadi ya. Nah, Ibu kalau berdasarkan kelompoknya, apakah ada kesulitan dalam kerja kelompoknya nih Ibu? Enggak ada Bu. Berarti aman ya. Baik, lanjutkan ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ingin bertanya nih kan, soal materi yang Ibu paparkan, terus ada pertanyaan dari teman-teman juga kan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Saya bisa Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini Bu, yaitu penataan barang adalah cara memajang barang dan dagangan di tempat tertentu dengan tujuannya itu menarik minat konsumen, terus memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang yang pada akhirnya itu membeli produk. Dan tujuan penataan produknya itu yaitu yang pertama attention dan interest customer, dan yang kedua itu research dan action customer. Nah, terima kasih kepada kita. Baik, dan tepuk tangan ya untuk saya. Nah, berarti kita sudah mampu memahami pembelajaran kita pada hari ini. Terus Ibu ingin memberikan 2 pertanyaan nih kepada anak-anak Ibu lainnya, itu agar lebih menguatkan materi kita pada hari ini. Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan architectural display? Dan Ibu jawab. Ya, Ibu Sanari. Jadi architectural display itu maka barang dagangan itu sesuai dengan penggunaannya. Misalnya itu penggunaan musik berwarna. Nah, terima kasih Bu Sanari. Nah, benar sekali jawaban yang telah diberikan oleh Bu Sanari, yaitu pemajangan tentang architectural
Oke. Satu lagi pertanyaan ini sebagai penguat. Tadi kan sudah dijelaskan yaitu kan tentang contoh-contoh dari pemajangannya, ada disebutkan bagaimana cara pemajangannya. Nah, ini Ibu ingin kaitkan contoh pemajangan. Jadi, misalnya ada suatu barang, dia dipajang di dalam tempat tertutup, dan kita itu kalau membelinya itu harus meminta bantuan dari penjual atau peniaga. Siapa yang bisa menjawab itu jenis pemajangan apa sih? Ya, nah, benar sekali, itu sangat benar, yaitu pemajangan secara close interior display. Jadi, nah itu saja sih materi kita pada hari ini. Berarti anak ini sudah mampu mencapai indikator kita, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis. Baiklah, untuk penguatan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan link YouTube mengenai penataan produk dalam retail agar anak-anak itu dapat lebih memahami bagaimana cara penugasan tugas foto yang akan dapat disebar swalayan. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin memberikan komentar mengenai pembelajaran pada hari ini? Sudah kelas? Baik. Demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak ibu yang telah berpartisipasi. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tugas yang dikerjakan. Kita akan melakukan presentasi untuk minggu depan dan tetap membahas tentang data produk ya kepada ketua kelas. Mungkin bisa disiapkan kelasnya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Diri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita bersalam. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.